Aku lihat jam sekitar jam 8. Aku mutusin buat nongkrong di luar tenda, ngumpul bareng adik-adikku. Kita nongkrong sampai sekitar jam 10 malam, sebelum semua mutusin untuk tidur. Planning kita summit ke Pangrango pagi jam 3.4-an mau melihat sunrise. Aku langsung tertidur begitu memejamkan mata. Kami buka logistik sama bikin kopi sembari menunggu sunrise. Kami berada di puncak sekitar 2 jam sambil mampir ke lembah Madawalangi dan turun ke pos kandang badak. Selama kita naik dan turun tidak terjadi hal-hal aneh seperti sebelumnya. Tak lama jalan kami sampai di pos Batu Kukus. Tanpa berhenti, kami lanjut turun karena suasana sudah tidak kondusif. Aku lihat si Manda mukanya pucat putih. Sedang si Eza aku lihat dia masih komat kamit baca sesuatu. Kami lanjut turun menuju pos rawa Denok 1 dan 2. Ada 2 jam kami berjalan, akhirnya kami sampai di pos rawa. Karena kita masih kepikiran yang tadi, kami lanjut jalan dan break di jalan. Kami sudah pengen cepat pulang. Monggo disketsaken, kita lanjut ke cerita. Akhirnya kami sampai di pos kandang badak. Waktu sekitar pukul 15.30. Kami langsung cari tempat buat camp. Saat kami sampai di kandang badak, ternyata sudah banyak tenda yang berdiri. Kami lumayan kesusahan mencari tempat, hingga akhirnya kami mendapatkan tempat di ujung deretan tenda yang bersebelahan dengan jurang. Karena sudah kelelahan dan tenaga sudah habis, kami memutuskan untuk ngecamp di area tersebut. Kami langsung masak-masak besar, karena logistik yang kami bawa lumayan banyak. Selesai makan, aku memilih untuk stay di tenda. Karena sudah kecapean, aku langsung ketiduran. Belum lama aku memejamkan mata, aku merasa seperti lagi mimpi, tapi bukan mimpi. Seperti nyata. Susah dijelasin perasaan yang kualami ini. Jadi di mimpi ini, aku sedang mengendari mobil di jalan. Kayaknya lagi perjalanan pulang dari naik gunung. Soalnya di mobil ada adik-adikku dengan pakaian naik gunungnya. Si Eza di depan sampingku dan si Manda di kursi belakang. Di sepanjang jalan pas aku lagi nyopir, ada keinginan kuat buat melihat ke arah belakang. Entah karena ini lagi di dalam mimpi apa gimana, aku coba melawan buat nggak nengok ke arah belakang, tapi tetap tidak bisa. Pandanganku langsung melihat ke arah spion tengah dan melihat ada sesuatu di samping si Manda. Otomatis aku langsung set pandangan ke belakang dan benar saja. Di samping si Manda ada sosok pocong yang aku lihat tadi di bawah gunung. Teriak seteriak-teriaknya sambil ucap surat-surat dan nyebut-nyebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakku di dalam mimpi. Sampai aku tiba-tiba terbangun dari mimpi dan ada si Eja sama Manda di sampingku yang berusaha ngebangunin aku. Kata mereka, aku menggeram-geram gak jelas dan meracau perkataannya. Setelah aku terbangun, badan keringatan bercucuran. Langsung aku ceritain aja mimpiku ke si Eza sama si Manda. Dan mereka bilang untuk ceritainnya besok aja kalau sudah turun. Aku lihat jam sekitar jam 8. Aku mutusin buat nongkrong di luar tenda, ngumpul bareng adik-adikku. Kita nongkrong sampai sekitar jam 10 malam, sebelum semua mutusin untuk tidur. Planning kita summit ke Pangrango pagi jam 3.4-an mau melihat sunrise. Aku langsung tertidur begitu memejamkan mata. Dan lagi-lagi aku dimimpiin. Jadi di mimpi yang ini, aku jalan mutar-mutar, tapi selalu kembali ke warung yang sama.
berulang-ulang kali sampai aku mutusin untuk istirahat di warung tersebut. Aku pesan kopi, marokok sambil ngobrol-ngobrol sama tukang warungnya. Datang laki-laki pakai jaket kulit, celana jeans duduk di sebelahku. Gak berapa lama dirangkul aku. Wah, dalam hati, ini orang sok dekat banget. Saat aku coba melepas rangkulannya, kok tambah kencang. Ngerangkulnya malah seperti mau menyekek aku. Saking berontaknya aku ke dia dan marah. Saat pandanganku akhirnya bisa ngelihat ke dia, ternyata yang merangkul aku dari tadi sudah berubah menjadi sosok pocong berwajah hitam. Langsung terbangun lagi aku dari tidurku. Wah, mimpi apa lagi ini, kok diginiin banget. Kuusap mukaku dengan tangan supaya menyadarkanku. Kulihat sekeliling cuma ada si Manda masih tidur. Kulihat ke arah tenda luar, ada bayangan orang di depan tenda. Aku buka pintu tenda. Ada si Eza lagi ngerokok sama ngopi di depan. Aku langsung keluar buat ikutan ngerokok karena malas untuk melanjutkan tidurku. Gak tidur deh bro. Udah tadi, tapi kebangun pengen kencing. Ada korek? Marokoknya kalau ada. Aku cek jam menunjukkan pukul 2. Karena sudah tanggung buat tidur, aku masih aja lanjut bangun aja. Ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Si Manda kelihatan keluar tenda juga ikut gabung sama kita. Kami langsung ngeplan buat naik Pangrango. Kami mutusin naik cuma bawa minum sama logistik aja. Jam 2:30 kita mutusin jalan summit. Kebetulan kita ada barengan tim dari Jakarta. Jadi perjalanan gak sepi-sepi amat. Sampai di puncak sekitar jam 5. Kami buka logistik sama bikin kopi sembari menunggu sunrise. Kami berada di puncak sekitar 2 jam sambil mampir ke lembah Madawalangi dan turun ke pos kandang badak. Selama kita naik dan turun tidak terjadi hal-hal aneh seperti sebelumnya. Meskipun waktu jalan naik suasana gelap lumayan mencekam. Sampai di pos kandang badak jam 10-an. Aku sama adik-adikku ketiduran sampai jam 2, padahal kita planning turun siang. Bang Pen, Bang Isa, bangun, udah jam 2 nih. Lapar makan dulu yuk. Gak telat nih turunnya. Gak apa-apa, paling ntar ada yang nemenin kita waktu turun. Oh, ditemenin mbak-mbaknya, candaku. Kami langsung masak dan makan. Sehabis itu kami bongkar tenda siap-siap untuk turun. Jam 4 kami baru mulai start jalan. Perjalanan sampai ke kandang batu terasa cepat. Mungkin karena jalan turun atau memang karena habis makan. Sampai di kandang batu langsung lanjut jalan turun sampai kita sampai di jalur air panas. Waktu sudah memasuki jam-jam maghrib. Nah, di sini kan kita digodain waktu naik. Sekarang kita yang balik godain pas turun. Kamu aja jak sendiri, abang mangga. Hihihihihihihihi. Suara si Eja ngikutin suara cekikikannya si mbaknya, alias si Kunti. Nggak berapa lama langsung dibalas sama mbak-mbaknya. Sepanjang jalan suaranya mengikuti kita. Dari yang biasa-biasa, lama-lama mulai merinding. Kita yang jalan santai mulai berlari-lari kecil, hingga kami semua berlari kencang. Tiba-tiba si Eja yang ada di depan terjatuh gara-gara kepleset. Kami pun berhenti, dan suara si mbaknya sudah berhenti. Tak lama jalan, kami sampai di pos Batu Kukus. Tanpa berhenti, kami lanjut turun karena suasana sudah tidak kondusif. Aku lihat si Manda mukanya pucat putih. Sedang si Eza aku lihat dia masih komat kamit baca sesuatu. Aku yang sudah gak kuat jalan, napas yang terengah-engah akhirnya minta break ke adik-adikku. Si Eza ngomong istirahat 5 menit. Aku dan si Manda mengiyakan. Aku tanya ke si Manda, kamu gak apa-apa ndak? Nanti aja dibawa ngomongnya bang. Bang Pen,
Nanti jalan turun sambil baca doa ya, Al-Fatihah aja. Anda juga? Iya bang. Kami melanjutkan jalan setelah break sebentar. Selama perjalanan, suasana sudah tenang. Suara jangkrik dan serangga hutan mulai kedengaran. Sekitar 1 jam berjalan, kami mulai memasuki pos Rawadeno. Terlihat pos dari kejauhan. Saat kami berjalan turun, si Eja yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Ada apa, Jak? Kok berhenti? Dia diam saja. Dari belakang, si Manda menepuk-nepuk pundakku. Bang, lihat itu di pos. Aku arahkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh Manda. Ada sosok pocong muka hitam yang aku lihat kemarin. Diam di tengah-tengah jalan, tak bergerak. Semua dia mematung. Dan pandangan kita tak lepas dari si pocong. Aku mendengar suara bisik-bisik dari arah si Eza. Tapi aku gak bisa memalingkan pandangan dari si pocong. Aku raba-raba sekelilingku, mencari tangan si Manda dan si Eza. Kalau mereka lari, aku tidak ditinggal, pikirku. Waktu aku pegang tangan si Manda, bergetar dan berkeringat dingin, sama dengan tanganku yang gemetaran. Rasanya waktu lama sekali. Tiba-tiba si Eja berjalan maju sambil mengangkat tangan kanannya ke depan. Kami pun ikut maju mengikuti si Eja. Tiba-tiba ada angin kencang datang. Dalam sekejap, si pocong menghilang terbang ke atas. Suasana hening, terdengar suara jangkrik. Mau lanjut jalan apa istirahat di sini? Saran abang mending jalan aja, ntar break di jalan aja. Jalannya santai aja, nggak usah buru-buru, jangan lihat kiri kanan. Kami lanjut turun menuju pos Rawadeno 1 dan 2. Ada 2 jam kami berjalan, akhirnya kami sampai di pos rawa. Karena kita masih kepikiran yang tadi, kami lanjut jalan dan break di jalan. Kami sudah pengen cepat pulang. Jalanlah kami 2 jam lagi dan akhirnya sampai di base camp. Kami langsung lapor ke base camp dan mencari tempat buat istirahat. Kami makan dan ngopi di warung yang masih buka di sekitar base camp. Nah, di sini kita mulai belak-belakan bercerita tentang hal-hal yang terjadi selama naik gunung. Dari yang aku ditampaki pocong, sampai mimpi serem sama saat kita dilihatin si pocong di pos Rawadeno. Si Manda yang banyak diam saat naik gunung, aku tanya dia kenapa diam saja selama di atas. Kemarin selama naik gunung aku tuh digangguin terus bang. Waktu kita naik pas di pertigaan air terjun sama yang mau ke pos rawa, kita kan sempet break tuh di pos. Nah, di situ tuh aku ditimpukin sama batu dan ada yang manggil-manggil kayak bisik-bisik. Terus waktu di pos Rawadeno ada yang nepuk pundak aku. Pokoknya selama naik rasanya tuh nggak betah, sumuk banget. Si Eja melanjutkan bicara. Lah itu pas kita naik ke pos air panas, kok kamu udah sampai duluan? Bang Pendi sama aku kamu tinggal, mana sampai 1 jam jarak kita. Nah ini yang ekstrim bang. Manda kan depan, terus lihat Bang Eza sama Bang Pendi jatuh. Pas nungguin itu, aku merinding hebat. Pikirku karena dingin kabut gitu.
Habis itu kita lanjut jalan. Sepanjang perjalanan kok rasanya badan enteng. Tas nggak berat, jalan juga cepet. Tahu-tahu udah sampai di pos air panas bang. Lagian kenapa pada jatuh semua? Pleset tak bang? Nggak kepleset. Jadi pas waktu itu abang juga diganggu. Dikasih lihat sosok mbaknya terbang di samping kita. Celetuk aja abang bilang, wah lagi ada yang atraksi nih. Habis itu langsung ada yang dorong abang dari samping. Terus Bang Iza ngapain? Ambil air di atas tadi, terus diplastikin. Jadi gini, kemarin sebelum berangkat, abang dapat pesan dari Wadidin buat bawa pulang air dari mata air Gunung Gede. Katanya itu airnya ntar buat kamu, Manda. Kok buat aku? Emang aku kenapa, Bang? Aku juga terkejut mendengarnya. Aku spontan aja bilang, si Manda ada yang nempel tah? Bertanya ke si Eza. Jadi gini bang, Pak Didin kemarin main ke tempat Eza di Bandung. Dia tanya ke Eza kapan naik gunungnya. Ya kalian sudah tahu Pak Didin kayak gimana. Yang jelas dia tanya mau ngasih wejangan ke Eza. Ntar naik gunungnya harus persiapan gimana aja. Dan ya Wak Didin bilang ke Eza, si Manda ada yang ngikutin. Katanya Wak Didin ada yang ngikutin kamu dari Gunung Kawi, cenah. Bulan kemarin sempat main ke Kediri, tapi nggak naik gunung kok. Cuma di rumah teman aja. Teman yang hilang di Gunung Kawi kan? Iya, dia korban yang hilang pas naik gunung, namanya Hendrik. Lah kok ngikutin Manda kenapa? Orang nggak kenal-kenal amat, teman sekuliahan Manda doang. Kata Wak Didin ada yang mau diminta tolong ke kamu. Terus sekarang gimana? Ntar pulang mampir langsung ke Wak Didin di Lembang. Udah ditungguin katanya. Aku kemudian mengajak mereka buat persiapan pulang. Setelah selesai berbenah-benah, kami segera pulang menuju Lembang ke tempat Wak Didin. Di tempat Wak Didin, kami disuruh mandi pakai air yang sudah disiapkan sama Wak kami. Dan kami disuruh minum air yang dibawa si Eja sebelumnya. Kata Wak Didin, kami disuruh mendoakan almarhum supaya diterima amal baiknya. Wak Didin bilang almarhum ada hal yang belum tersampaikan ke keluarganya. Kata Wak Didin sudah disampaikan ke yang bersangkutan. Dan kami pun pulang ke Bandung selesai dari tempat Wak kami. Dan kami menikmati sisa libur kami dengan tenang.